Hula semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Sesuai jadwal, untuk hari ini kita akan melanjutkan Tonghua dari Jet Dynasty ataupun Zhang Xiaofan untuk episode terbarunya ya. Seperti biasa, kita review dulu untuk part sebelumnya. Mereka semua yang masih berada di dalam hutan rawa beracun haruslah terpisah satu demi satu ya. Sedangkan untuk Xiaofan sendiri, dia dengan santainya melewati tornado tanpa adanya luka ataupun hambatan. Tetapi juga di sana dia malah bertemu dengan monster ular yang sebelumnya membuat sekte Qingyun dan lainnya terpisah guys. Tetapi dia juga sama sekali tidak ada hambatan, sehingga dia pun mencoba untuk mengikutinya dari belakang ya. Sayangnya, di dalam perjalanan tersebut dia malah bertemu dengan Sui Qin yang membuat mereka berdua ini saling bertarung satu sama lain. Dan posisinya mereka masih belum melihat sosok dari siapa yang menyerangnya ya. Setelah mereka ingin melakukan adu bentrok, tetapi kagak jadi karena mereka melihat mukanya satu sama lain dan malah mengenang masa lalu mereka bersama-sama ya. Setelah semua itu juga, beberapa murid dari sekte Qingyun, Lembah Fengxiang, dan juga Kuil Tenyin, satu persatu dari mereka telah berkumpul ya dan bertemu dengan kantong bunga raksasa, tetapi mereka berhasil untuk melarikan diri dari sana. Kalau begitu, langsung saja kita meluncur ke alur ceritanya. Sedangkan untuk Xiaowan dan juga kakeknya, mereka tetap melanjutkan perjalanan mereka. Di sana, Xiaowan benar-benar sangatlah senang karena dirinya telah menemukan beberapa bunga yang begitu bagus. Tetapi kakeknya berkata, apa yang menarik dari sebatang rumput real, karena itu bukanlah terbentuk dari emas. Xiaowan pun tidak begitu terima mengapa kakeknya ini selalu berpikir tentang uang dan uang. Namun siapa sangka ketika mereka sedang berdebat, Burhan berada di sana. Yang ternyata selama ini dia benar-benar mengikuti Xiaowan dan kakeknya untuk pergi ya. Tetapi dia begitu gengsi untuk mengikutinya secara langsung. Sang kakek pun menganggap kalau pria tersebut sangatlah jatuh cinta kepada dirinya. Lalu Xiaowan pun tidak terima dan langsung menjambak jenggot milik dari kakeknya. Dia meminta untuk jangan katakan hal semacam ini. Lalu sang kakek memberitahu kalau pria tersebut adalah penganut Tao dari kultus iblis ya. Mendengar itu juga sebenarnya Xiaowan tidak begitu mempermasalahkannya. Meskipun dia penganut Tao anjing liar, tetapi memiliki reputasi yang begitu buruk. Tetapi juga dia belum pernah mendengar kalau dirinya itu menyakiti seorang wanita. Namun tetap saja sang kakek menganggap kalau dia ini berasal dari kultus iblis. Pasti dia juga memiliki niat buruk untuk terhadap mereka berdua ya. Dan tetap saja untuk Xiaowan, dia menganggap kalau si Burhan ini adalah orang yang begitu baik, bukanlah orang yang begitu jahat. Sebab baru-baru ini dia telah mengembalikan payung kepada dirinya. Maka dia menganggap kalau Burhan itu adalah orang yang begitu baik. Namun tetap saja sang kakek tidak percaya kalau setiap makhluk hidup itu pasti mempunyai sifat yang bisa berubah-ubah kapanpun. Ya, ada benar juga ya, sehingga mereka berdebat dan mencoba untuk meninggalkan Burhan kembali. Tetapi si Burhan juga mencoba untuk mengikutinya dari belakang, dan memang dia ini sangatlah menyukai Xiaowan. Kita pun beralih kepada Xiaowan yang tidak sengaja bertemu dengan monster ikan, sebut saja seperti itu ya. Mereka yang keluar dari permukaan rawa tersebut membuat dirinya sangat terkejut, karena yang keluar bukan hanya satu saja, melainkan mereka serentak, di mana masing-masing dari mereka mencoba untuk menyebar dan memeriksa sekeliling mereka. Salah satu dari mereka juga hampir saja menemukan keberadaan dari Xiaowan ya. Sedangkan untuk Xiaowan sendiri, dia sudah menyiapkan serangan agar dirinya bisa melarikan diri dari sana. Beruntung saja, salah satu dari sana langsung memanggil untuk berkumpul. Alhasil, Xiaowan juga tidak perlu lagi untuk bertarung ya. Entah apa yang dilihat oleh mereka, namun yang pasti mereka kembali ke dalam lumpur. Setelah semua itu juga, Xiaowan menyimpulkan kemungkinan besar untuk para monster ikan ini juga sedang mencari harta karun yang mereka cari juga. Merasa tempat ini tidak aman, dia pun mencoba untuk pergi dari sana.
Sedangkan untuk mereka bertiga dari senior Li, senior Zheng, dan satu lagi Mimin lupa, mereka masih belum menemukan teman-temannya yang lain ya. Sehingga mereka memutuskan untuk beristirahat di sana. Tetapi apa daya, mereka juga haruslah mengeluarkan kekuatan. Contohnya saja seperti lingkaran hati praja, membuat mereka benar-benar terlindungi dari beberapa serangga beracun. Lalu juga untuk biksu di sana meminta kepada senior Linji untuk beristirahat saja sebisa mungkin. Tetapi Linji sama sekali tidak mau meninggalkan teman-temannya ya. Dan dia menanyakan kembali mengapa dia juga sama sekali tidaklah beristirahat. Lantas biksu Fenxiang ini langsung menjawabnya kalau para biksu beristirahat dengan cara bermeditasi. Lin Jingyu hanya mengatakan kalau dirinya ini jarang tidur selama 10 tahun. Alasan dia jarang tidur ini, selama dia memejamkan matanya, dia selalu melihat orang tua dia dan sesama penduduk desa yang meninggal dengan tidak bersalah dan juga tragis. Dan juga tentang masa lalu dia dengan Xiao Fan. Lantas biksu di sana meminta kepada dia untuk melupakan sosok dari Xiao Fan ya. Karena sekarang ini dia menduduki posisi tertinggi sebagai wakil pemimpin sekte iblis. Terlebih juga semua orang di dunia ini sudah tahu bahwa cepat ataupun lambat dirinya ini akan menjadi generasi raja hantu berikutnya. Dan rumornya baru-baru ini dia telah menghabisi banyak sekali para kultivator seperti kuda yang haus darah. Bahkan dalam peperangan tersebut, orang-orang dari kultus iblis berteriak karenanya. Tetapi Jingyu meminta kepada dia untuk berhenti menceritakan tersebut ya. Dia masih percaya kalau Xiao Fan masih bisa untuk diselamatkan. Waduh, mau dibawa ke sekte Qingyun lagi kah? Nggak mungkin sih. Lalu dia pun menanyakan kepada Jingyu, apakah jika suatu hari nanti dia bertemu dengan Xiao Fan dan harus bertarung, bagaimana dia menghadapinya? Namun Jingyu tetap percaya kalau mereka berdua tidak akan bertarung ya, sebab Xiao Fan adalah saudaranya dari kecil. Walaupun dia tahu kalau Xiao Fan sekarang ini telah jatuh ke jalan iblis dan mengharuskan dirinya benar-benar bertarung dengan Xiao Fan, itu tidak menjadi masalah. Tetapi yang harus diketahui, di dalam hati lubuk kecilnya ini, dia terus menganggap Xiao Fan sebagai saudara laki-lakinya. Sedangkan untuk Lu Suiqi yang kini sendirian tetap mencari teman-temannya, dan dia melihat salah satu mayat ular yang sebelumnya telah dihabiskan oleh Jingyu ya. Namun siapa sangka dirinya juga haruslah menghadapi beberapa serangga beracun, yang berarti kalau Lu Suiqi ini masih satu wilayah dengan Jingyu dan lainnya. Namun dia juga merasa ada yang aneh dengan serangga beracun ini. Mengapa mereka bisa menjadi berkelompok padahal beda spesies ya? Dan dia menganggap kalau para serangga ini telah dikendalikan oleh seseorang. Sedangkan untuk senior Xiaolin dan satunya lagi Mimin lupa namanya siapa, mereka juga masihlah belum bertemu dengan teman-teman lainnya. Tetapi mereka juga berada di satu wilayah. Beruntung saja mereka pun menemukan jejak dari Jingyu dan lainnya. Tanpa basa-basi, senior Xiaolin pun langsunglah menuju ke tempat tersebut ya. Sedangkan untuk mereka bertiga bertemu dengan teman satunya lagi yang sedang dihajar oleh beberapa serangga beracun. Namun siapa sangka kalau ini bukanlah serangga abal-abal ya, melainkan serangga yang begitu besar guys. Sehingga mereka hanya bisa berlindung di balik formasi tersebut dan menahan beberapa serangan dari serangga beracun yang terus-menerus menerjang ya. Lalu terdengarlah suara dari Ciuyan yang terus-terusan menakuti mereka berempat dengan berkata kalau mereka ini sudah benar-benar berakhir dan tidak ada sama sekali untuk kesempatan hidup ya. Namun untuk bisu satu ini sudah mengenali Ciuyan yang berasal dari sekte beracun. Dia juga memujinya dengan usia yang begitu muda. Dia telah berhasil mengendalikan beberapa serangga beracun untuk menyerang seseorang ya. Lantas Ciuyan pun langsung berterima kasih kepadanya, terutama dengan kuil Tianyin. Karena keadaannya benar-benar terpojok, mereka berempat harus benar-benar mengalahkan Ciuyan secara langsung. Karena dia ini adalah pengendalinya
Jika tidak menghancurkan pengendalinya, maka itu akan sia-sia saja. Awalnya mereka ini sangatlah ragu ya, disebabkan Ziwuyan ini memiliki kemampuan bela diri yang begitu hebat. Tetapi senior Zheng memberitahunya kalau mereka ini berempat, sedangkan dia sendirian, seharusnya bisa untuk mengalahkannya. Lantas mereka pun langsung membagi rencana sebisa mungkin ya. Sehingga pertarungan pun langsunglah dimulai. Mereka berempat langsung menerjangnya. Begitu juga dengan Qin Wuyan, langsunglah memainkan serulingnya. Kita pun beralih kepada Jin Ping-er yang ternyata masih bertarung satu sama lain guys. Di dalam pertarungan tersebut, Ping-er benar-benar mempermainkan biksu satu ini ya. Sebenarnya dia bisa mengalahkannya dengan begitu mudah, tetapi dirinya ini seakan-akan menahan kekuatannya. Dan untuk Xiaofan sendiri, dia tidak sengaja melihat pertarungan Jingyu melawan Ziwuyan, sehingga dia pun menyaksikannya dari kejauhan saja ya. Beruntung saja kemampuan bela diri mereka ini sebanding dengan Ziwuyan, sehingga itu juga membuat Ziwuyan benar-benar terpojok. Tetapi siapa sangka kalau dia ini masih mempunyai senjata ajaib ataupun senjata spiritual ya. Yang membuat biksu tersebut dan juga Jingyu benar-benar sangatlah ketar-ketir. Karena mereka tahu senjata yang dipegang oleh Qin Wuyan ini sangatlah berbahaya. Dan benar saja perkataan dari mereka sekali tebas saja mengeluarkan racun yang begitu besar, bahkan mencoba untuk mengejar mereka. Beruntung saja serangan tersebut dapat ditebas ya. Jika tidak, mungkin saja mereka akan terkena racun. Namun, Jingyu juga tidak mau kalah dari semua ini. Dia pun mengeluarkan kemampuan yang sebenarnya, yaitu naga giok guntur. Sehingga serangannya dikerahkan yang membuat Qin Wuyan langsunglah terpental. Tetapi ini juga masih belum bisa untuk mengalahkannya ya. Sedangkan untuk dua temannya ini juga dibuat sibuk oleh beberapa serangga beracun. Mereka berdua mengakui ini aja udah sibuk bagaimana cara untuk membantu mereka berdua bertarung melawan Qin Wuyan. Namun siapa sangka kalau Qin Wuyan tiba-tiba memutuskan untuk mundur ya. Dia mengakui kalau mereka berempat ini mempunyai kerjasama yang begitu bagus. Jadi, dia mempunyai rencana untuk memisahkan mereka semua yang berada di sini. Sayangnya, rencana tersebut tidaklah berhasil. Jingyu berhasil menerjangnya yang membuat Qin Wuyan benar-benar sangatlah kesal ya. Ketika ingin ditebas, dia berhasil menahannya dan mencoba untuk melarikan diri dari sana sembari berkata kalau malam ini pertunjukannya sampai di sini saja. Sayangnya, ketika dia ingin melarikan diri, Lu Suiqi sudah berada di sana. Mantap, kena imbasnya sendiri dia ya. Sehingga dia pun mendapati serangan yang bertubi-tubi dan hanya bisa bertahan saja. Dan ketika pedang dari Lu Suiqi ingin menembus tubuhnya, dengan cepat Xiaofan pun langsung datang dan langsung memukulnya dengan tongkat sihir yang membuat dia langsunglah terpental sangat jauh guys. Entah niatan dari Xiaofan ini baik ataupun buruk, yang terpenting Qin Wuyan benar-benar berhasil melarikan diri ya. Tetapi Suiqi yang melihat kalau Xiaofan berada di sana, dia pun mencoba untuk mengejarnya. Namun sayangnya untuk mereka berempat, terutama dengan senior Zhen, ternyata dia terkena racun. Alhasil mereka bertiga juga tidak bisa mengikuti perlarian dari Lu Suiqi, di mana mereka mencoba untuk memprioritaskan mengeluarkan racun dari senior Zhen. Sedangkan untuk Jingyu sendiri, dia masih penasaran karena sebelumnya dia merasakan kalau Xiaofan berada di sekitarnya ya. Wow, ini namanya ikatan batin antara saudara. Walaupun bukan saudara kandung ya, tetapi ikatan tersebut akan selalu terbentuk ketika kalian bersama teman-teman kalian dari kecil sampai dewasa. Ya, pasti dari kalian pernah mengalami ya.
Contoh nyatanya saja, ketika kalian melihat rambutnya dari teman kalian dari kejauhan, sudah pasti tahu kalau itu adalah teman kalian. Begitu guys. Padahal ya cuma rambut doang, tetapi kalian bisa mengenalinya. Ya contohnya seperti itu ya. Jadi spoiler untuk part berikutnya, kita akan melihat kembali Lu Sueci bertemu dengan Xiaofan dan bertarung kembali guys. Iya, walaupun nantinya pertarungan ini akan singkat ya, setidaknya lagi-lagi bertemu. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini ya. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 我刚才做什么呀？你问我，我为什么？老子，老子！